Oke, silakan. Begini. Silakan bertanya. Nanti kalau sudah saya bilang silakan, kamu bertanya. Kalau sudah kamu bilang silakan, saya menjawab. Biar kita tidak lomba-lomba kuatan suara. Silakan. Oh, siap, Bang. Begini. Di dalam kekristenan juga kan dikenal sebagai ilmu teologi atau ilmu berlogika. Artinya ilmu berlogika dalam beragama atau mengenali bagaimana agama dan mengenali Tuhan. Artinya mengenali agama dan ketuhanan, kayak gitu kan? Halo, ya, bilang Rudi. silakan. Ya, betul. Pertanyaannya seperti ini. Ada yang mengganjal di dalam pikiran saya tuh tentang kesempurnaan Tuhan, yang mana Tuhan dari umat Kristen itu diwujudkan ke manusia yang diturunkan ke dunia. Artinya dengan memiliki fungsi berwujud manusia dan fungsi seluruh tubuh manusia ya digunakan seperti layaknya manusia umum gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu Tuhan itu tidak memiliki kesempurnaan di sana, Bang. Ada. Contoh ya, untuk anggota-anggota tubuh yang lain seperti rambut jelas untuk melindungi dari panas dan lain sebagainya. Oke lah. Untuk mata melihat, untuk mulut bicara, atau kalau dari mulut ke lambung makan setiap hari dan minum setiap hari. Nah, ada satu aku ke arah mana nih, kelamin kan? Iya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Di manakah letak kesempurnaannya? Itu yang menjadi pertanyaan saya yang belum pernah bisa terjawab. Bahkan sering saya tanyakan itu dan nggak ketemu jawabannya kayak gitu. Oke. Sekarang saya mau menanya kau, apakah kesempurnaan Tuhan itu jika tidak punya kelamin? Oh, Silakan. bukan, Bang. Kalau kelamin jelas karena di situ bahwa menurut pandangan umat Kristen jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya, terima kasih kamu sudah mengatakan Tuhan itu sempurna, jelas kelaminnya laki-laki. Ya sudah, Okay. terus mau kau permasalahkan apa? Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Oh, begini, Bang. Karena fungsional sebetulnya kan Tuhan dia berwujud ke dunia nih. Jelas memiliki. Jawab dulu, Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Kalau di dalam Islam Tuhan Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa atau dan tiada bandingannya, Bang. Ya. Tidak. Dia punya kelamin enggak? Itu tanya saya. Jelas Tuhan esa. Artinya esa itu tanya tidak ada esa, bandingannya. Tuhan punya kelamin apa enggak? Oh, sudah saya jawab, Bang. Di Islam itu Tuhan saya yang saya beragama Islam jelas Tuhan saya tuh esa. Jadinya esa tuh jelas kalau kita bicara kelamin itu ada bandingannya, Bang. Jadi Tuhan yang saya imani itu jelas tidak ada pembandingnya di dunia, di langit bahkan di bumi itu nggak ada, Bang, nggak ada dibandingkan. Oh begitu. Kita sudah pernah tidak bisa membaca surah 6101? Coba buka dulu surah 6101. Ya silahkan Abang baca aja. Ya kamu yang baca, kamu muslim kok, gimana sih? Gini, Bang. Dalam pertanyaan ini jelas saya yang membuat pertanyaan. Paling tidak ada esensi dari Abang menjawab dahulu gitu nah. Jawab ya. Tuhan manapun di dunia ini selalu memposisikan diri seperti seorang laki-laki. Gak ada cerita
Kau baca surah 6101, ku bacakan terjemahan Indonesianya aja dulu ya. Kalau enggak kau bacalah baca Arabnya, terus kau ajarkan kami. Kalau enggak, aku yang bacakan. Kau bilang silakan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Di ayat itu kenapa Allah berfirman mengenai istri? Artinya dia menyamakan diri dengan makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak beristri, Bang. Nah, kenapa harus dibilang beristri? Artinya dia ingin kalau nggak dibilang bersuami atau tidak berapa gitu loh. Allah itu ingin menunjukkan esensinya sebagai Tuhan bahwa dia tidak ada pembanding di langit dan di bumi. Artinya tidak Siapa bisa bilang nggak ada pembanding? Kau baca surah 6 ayat 108, bisa nggak kau baca? Coba buka. Surah 6 108. Karena penonton banyak, jelas abang lah baca. Oke, aku bacakan ya. Ya, oke. Surah 6 108. Siap. Siapa bilang nggak ada pembanding? Nah, dijelaskan di sini. Nah, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Artinya di sini Allah mengakui ada sesembahan lain. Sesembahan orang lain dan bukan itu Allah. Artinya kamu bilang nggak ada pembanding, buktinya dibilangnya ada sesembahan lain yang bukan Allah. Gimana sih? Gini, artinya seperti ini ya. Saya bacakan surat Al-Kafirun yang terakhir saja. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamaku. Jelas untuk agamaku. Artinya seperti ini, Bang. Surat ayat yang abang bacakan sebelum saya barusan itu jelas. Allah itu memberitahu kepada umatnya, kepada ciptaannya ini, janganlah kau saling menghina. Karena hinaan itu akan dibalas hinaan, Bang. Jelas, hinaan itu akan kembali terhina. Karena Allah itu jelas memberikan sifat manusia itu sebagai yang dihina di situ siapa? Kamu jujur bicara, yang dihina di situ siapa? Kan sesembahan, aku baca. Jangan kau menghinakan, memaki sesembahan orang lain. Artinya Allah SWT mengakui ada yang seperti dia disembah juga, dan namanya bukan Allah SWT. Gimana sih kamu bilang tidak ada yang seperti dia? Itu ada sesembahan, diakui juga sama Allah. Kecuali Allah nggak mengakui, diakui. Bukan seperti itu konsepnya, Bang. Yang ini kita nggak sedang bermain kata loh, Bang. Ini bukan bermain kata di dalam surat Al-Kafir. Kalau kamu tidak mau bermain kata, lukum dinukum itu ya kamu turun. Agamamu kan untukmu. Ngapain kau masuk sini? Iya, ini kan jelas bertanya, Bang. Ini pertanyaan yang jelas ada konsep, ada apa namanya, ada yang mengganjal, jadinya harus saya pertanyakan. Jelas kan, Bang? Menurutmu kami punya sesembahan enggak? Menurut Allah SWT kami punya sesembahan enggak? Jelas. Artinya begini. Nah, kalau sudah jelas, bro, artinya ada yang sama dengan Tuhanmu, sama-sama sesembahan. Jangan kau bilang nggak ada yang bisa disamakan dengan dia. Aduh, bahasa kau aja nggak ngerti kau apa yang kau ucapkan. Ini kalau saya baca ya, abang ini memutar kata, artinya untuk menghindari jawaban saya. Sebetulnya artinya orang beragama kan jelas harus pertama syaratnya berakal, Bang. Orang itu berakal untuk mengimani sesuatu. Orang beragama syarat pertamanya harus bertuhan, bukan berakal. Kalau nggak punya Tuhan dia nggak punya agama. Orang ateis itu berakal, tapi tak percaya Tuhan. Oh, oke. Ya, karena berakal dulu jelas. Orang yang menyembah Tuhan itu berakal. Paling tidak dia bisa berpikir. Berpikir dulu. Artinya dia harus mencari tahu dulu tentang kebenaran. Seperti saya nih, contoh. Tahu nggak kau syarat ada di dalam ajaran Islam? Ada satu orang yang bisa masuk surga langsung. Tahu nggak kau ada orang yang bisa masuk surga langsung ke dalam kerajaan surga? Tahu nggak kau?
tahu nggak tahu bahwa ada satu orang atau satu keadaan bisa memasukkan orang ke surga, yakni apa? Tidak berakal atau dari lahir dia idiot, maka dia tidak terkena hukum Tuhan. Baca itu, ada itu. Ini kan konteksnya nggak seperti itu. Ini untuk yang mengenal agama loh Bang, yang saya bicarakan. Bang, orang iya, orang gila, dia mengenal agama, baca itu. Tiba-tiba dia gila, dia tidak terikat lagi hukum-hukum itu. Iya. Dia bisa ke surga, apalagi anak-anak yang dari kecil. Aduh, sok-sok bicara akal kau. Yang nggak berakal aja bisa masuk ke surga kalian. Itu kan untuk orang yang pernah berpikir, Bang. Artinya orang yang sudah gila ya biar gila. Ini untuk yang waras loh, Bang. Kayak saya sedang waras nih, jadi saya nanya. Berarti kan orang-orang yang nggak berakal kan bisa masuk surga. Yang kau sepelekan. Kan? Ini konteks ini yang sedang bertanya nggak sedang gila loh Bang. Nah, jadinya pertanyaan saya tuh jelas saya arahkan untuk itu karena Kristen tuh mengenal ilmu teologi, jadinya saya ingin menggunakan logika gitu nah untuk mengenal Tuhan. Logika kau nggak nyambung dari tadi. Tadi kau bicara kelamin, maka aku tanya Tuhanmu punya kelamin enggak? Iya, ini kan bukan bantahan, ini kan bukan jawaban, itu namanya sanggahan Bang. Jelas kalau abang ingin menjawab, dijawab dengan semampunya gitu nah. Dijawab dulu, bukan membantah. Ya kan sudah kutanya kau tadi, oke, aku bilang. Apakah syarat Tuhan itu harus tidak punya kelamin? Kan begitu kutanya. Karena di Kristen tuh Tuhannya tuh diturunkan ke bumi loh Bang. Dia tuh menurut Kristen Tuhan turun ke bumi. Jelas kelaminnya. Coba kau jelaskan sama kami. Kalau dia punya kelamin, apakah bukan Tuhan? Atau Tuhan itu tidak punya kelamin? Jelas Bang, itu apa namanya Tuhannya Kristen itu turun ke bumi. Dengan wujud aku tanya Tuhan, kau dari tadi muter-muter di situ. Menurut kau, yang saya apakah Tuhan itu tidak punya kelamin? Kalau dia punya kelamin bukan Tuhan, jawab dulu itu. Pertanyaan saya nggak ke sana, arahnya kan sudah jelas pertanyaan saya nih Bang. Harusnya Tuhan tuh jelas sempurna gitu nah. Sempurna. Iya makanya aku bilang sama kau, apakah Tuhan kalau punya kelamin jadi tidak sempurna? Jelaskan sama kami dong, biar ku jawab sama kau. Misalnya kau bilang, oh Tuhan itu sempurna kalau tidak punya kelamin. Oke, sebentar dulu. Itu nah kayak mata tadi saya bilang bisa melihat, mulut bisa makan dan lain sebagainya. Dan jelas saat Tuhan Kristen itu dengan kelamin laki-laki, jelas dia menggunakan kelaminnya kayak kencing dan lain sebagainya. Tapi ada yang menurut saya mengganjal. Pernahkah kelamin Tuhan digunakan bersenggama atau berhubungan intim? Makanya aku tanya kau dari tadi, apakah Tuhanmu punya kelamin? Tidak kau jawab. Apakah kesempurnaan Tuhan itu kalau tidak punya kelamin? Tidak kau jawab. Tolong jawab dulu itu dulu. Baru aku jawab nanti itu. Silakan. Bang, Tuhan karena eksistensi Tuhan Allah itu Bang, dia tidak ada yang menyamakan yang di langit bahkan di bumi. Tidak ada sesuatu benda apapun yang sama Bang bentuknya. Beda dengan itu pun sudah ku jawab tadi. Kalau kau bilang tidak ada yang sama dengan dia, buktinya dia sendiri mengakui ada sesembahan lain, ada Tuhan lain. Gimana sih? Tidak paham. Jawab dulu, apakah Tuhan itu dikatakan Tuhan jika tidak punya kelamin? Jawab dulu. Bang, jelas gini berlogikanya tuh Bang. Ya, Tuhan itu jelas maha sempurna nih. Ya kan? Abang tadi sudah jawab iya. Ya, makanya apakah kesempurnaan Tuhan itu jika dia tidak punya kelamin? Jawab. Bukan ini enggak ini bukan soal nggak punya atau nggak punya. Saya kan sudah bilang tadi Tuhan Kristen itu punya kelamin. Apakah tuh berarti Tuhanmu punya kelamin? Jenis kelaminnya itu laki-laki.
Berarti Tuhanmu laki-laki gitu. Tuhan Kristen lah yang laki-laki. Nah, kalau Tuhanmu? Tuhan Islam itu Maha Esa, dan arti aku tanya Maha Esa, kita kan bicara kelamin. Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Bang, dari kata-kata saya aja abang bisa itu aja lama kali menjawabnya. Gaya kau logika, aku tanya Tuhanmu punya kelamin, bang, bilang aja enggak, bilang aja iya. Loh, sekarang saya kalau jawab enggak atau iya tuh soal akidah. Karena apa? Iya, akidah kau Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Bang, di dalam Islam itu sudah saya bilang tadi, tuh Allah itu tidak ada kali. Dia mau berdiskusi dengan saya, menguji logika saya. Aku tahu arah bicaranya kemana, langsung aku bilang kan, oh kamu bilang kelamin, iya. Sekarang aku tanya, kau aku bilang, apakah Tuhan itu dikatakan Tuhan jika tidak punya kelamin? Sampai beberapa menit ya? Gak ada jawaban kawan. Sudah 16 menit. Atau Tuhanmu kelaminnya apa? Oh enggak ada setara dengan dia. Siapa bilang enggak ada setara? Dia aja mengakui ada sesembahan lain, artinya ada setara. Sesembahan itu artinya apa? Tuhan. Dia mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Kenapa enggak ada yang setara? Oke, sekarang saya tanya kau. Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Atau syarat Tuhan itu harus tidak punya kelamin? Untung enggak dijawab. Kalau sempat dijawabnya, aku balik. Jadi hati-hati mendefinisikan Tuhan ya. Kalau kalian bilang enggak, nanti aku tunjukkan yang tidak punya kelamin. Yang mana tadi nih ya? Wah, ini udah banyak sekali ini. Eldorado. Oh iya. Yang mana Muslim ya? Ini banyak orang Kristen ini. Kang Prabu coba. Aku cari, maaf ya kawan-kawan Kristen, sabar ya. Kawan-kawan Muslim dulu kita kasih kesempatan agar mereka tidak menerima pengajaran dari Zulkifli. Ya silakan. Kang Prabu silakan. Halo. Dia lagi di jalan kawan. Mungkin dia lagi naik kendaraan, dia nggak dengar. Aduh, Kang Prabu. Ini orang Kristen. Ini Kristen. Mana lagi? Kang Prabu udah keluar. Nggak bisa. Naikkan nggak bisa nih. Maksudnya nih. Wah, udah nggak bisa lagi. Oh, udah bisa. Sabar ya. Biar kuajari kalian dengan baik dan benar. Oh, jasa joki. Inilah dulu si Dedi aja. Dedi. Halo Ded, selamat malam. Silakan. Kalau kamu Muslim, silakan bertanya. Selamat malam, Bang. Malam. Nah, ya. Saya Muslim, Bang. Silakan bertanya. Ya, terima kasih, Bang. Kalau di bahasanya Inggris, Tuhan itu God. Iya kan, Bang? Silakan. Terus kalau bahasanya orang apa namanya itu? Ibrani. Ya. Theos. Terus kenapa di Indonesia sampai jadinya Tuhan itu Yesus? Gimana ceritanya, Bang? Oke, jawab ya. Kenapa sampai Indonesia Tuhan itu Yesus? Kami tidak pernah mengatakan demikian. Yang benar itu Tuhan itu alat tunggal. Bukan Yesus saja. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Pahami dulu ya. Silakan. Ya, dari yang saya tanyakan, asal usul dari namanya Yesus itu dari mana, Bang? Ya, itu diberikan malaikat. Baca aja di Matius dan Lukas.
Oh, Matius Bang ya. Gimana? Oke Bang, itu aja Bang. Tunggu cuma nanya itu aja. Oke, terima kasih. Saya kira kamu tadi bertanya kenapa Tuhan orang Kristen namanya Allah, misalnya gitu kan. Nah, akhirnya sekarang ada keluar dia. Ini gimana? Agak-agak lelet juga handphone punya. Kan sambungan dengan Dedi. Wah, nggak bisa dia. Oh, ini udah bisa. Jasa Joki Murah. Siapa Jasa Joki Murah? Halo Jasa Joki Murah, selamat malam. Halo. TikTok tidak menanggapi. Sorry kawan-kawannya, entah kenapa dia tadi lucu-lucu aja nih. Robin Hood dulu, Robin Hood. Nur Eden ada. Halo Robin Hood, selamat malam kan. Halo Dewi. Iya, tahu aja. Tuh Allah itu bukan God Bang, tapi good katanya dia tadi. Good. Tuhan itu good katanya. God. Kayak si Nanda Until. God. Jadi begini Bang. Tolong dibacakan Yohanes 8 ayat 24 Bang. Ini soal dosa waris nih Bang. Kasian. Itu nanti kita bahas minggu depan. Jangan ke situ gitu, dulu. Oke lah. Oke. Yang tadi ya. aja atau yang apa ya? Iya, Paulus itu kok terlalu jadi kambing hitam, kenapa itu Bang? Tapi kali ini baru dia puji Paulus. Dia bilang berarti gitu. Orang Islam bisa masuk surga katanya. Menurut gara-gara Galatia 5. Paulus. Galatia 5 ya 223. Karena dia sudah cari bukti keselamatan di Islam nggak ada. Makanya diakuinya Galatia 5 itu. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi asalkan kamu belum pernah mendengar Yesus, baru kau bisa itu, ya Wafi. Kalau kau udah mengenal Yesus, kau nggak bisa kau melakukan itu, ya. Memang nggak bisa. Yesus seperti orang. Sedangkan kenal Yesus saja kita mati, nggak ada cara lain. Masih, iya, masih dihakimi nanti. Jadi itu baru kalau Galatia 5 itu kalau kamu belum mengenal Yesus, nggak ada hukum yang bisa mengalahkan itu. Tapi apakah kau mampu, Wafi? Nggak mampu lah kau melakukan hukum buah-buah roh itu, ya kan? Jadi percuma kalian Muslim sampai kapanpun ya mau pakai pelepah kurma kek, ya kan? Mau pakai batu kek, kan ada tuh Bang pelepah kurma itu bisa untuk melapangkan kubur katanya. Jadi kasihan aja sampai detik ini loh Bang, mereka itu nggak kenal Tuhannya Bang, serius. Ya, ditanya, iya sampai sekarang loh, kasihan aku. Ditanya Tuhannya itu punya kelamin apa enggak, bingung juga ya kan. Nanti kalau nggak punya kelamin, batu juga nggak punya kelamin. Kena itu nanti. Jadi cuma definisi ya yang hanya klaim-klaim semata definisinya ya. Laisa kamislihi sayun atau gimana itu ya, yang tidak setara. Faktanya ada yang setara sesembahannya ya kan.
Kita menyembah orang selain daripada Allah, ada yang menyembah Allah lain, ada Tuhan lain kan? Dan itu diakui. Surah Iya, Allah sendiri 108. mengakui. Iya betul, Al-An'am 101 itu kan. Banyak juga ayat, Bang. Banyak ayat juga. Jadi di surah apalagi itu Maimun atau apa ya, dikatakan ada sesembahan lain gitu loh, selain daripada Allah gitu. Itu banyak ayatnya sebenarnya. Ya, jadi ya begitulah, Bang. Sampai mati mereka nggak akan kenal Allahnya. Ya susah sih, soalnya memang Allahnya nggak ada memang. Mau ditanya kuasa satu kuasa pun nggak mampu. Ya kan? Ya itu dia. Makanya dibilang man arufan nafsahu faqat arufa rabbahu. Nah, kamu kenal nggak dirimu? Kalau nggak kenal, bagaimana kamu mengenal Allahmu? Sekarang maha mendengar. Mendengar pakai apa coba? Maha melihat. Pakai apa coba kalau melihatnya? Iya kan? Maha berbicara, berkata-kata. Dengan apa berkata-katanya? Nggak mungkin kalau nggak pakai mulut, nggak pakai mata, nggak pakai melihat, nggak pakai telinga untuk mendengar. Terus pakai apa coba? Bingung, Bang, kalau ditanya begitu, Bang. Ini aja tappingan dibawa ke Tuhan kok berak. Aduh, kasihan. Nah, mengalahkan yang begitu juga gampang. Jadi menurutmu definisi Tuhan nggak berak? Kita bilang gitu. Iya, kalau dibilangnya gitu, iya, oh iya batu juga nggak berak. Makanya mereka lucu-lucu. Kalau mendefinisikan Tuhannya, kalau lawak. Tuhan kok berak? Oke, Tuhanmu berak enggak? Oh enggak, ya udah. Batu itu juga enggak berak. Nanti ada yang bilang, halo, Pak Robin Hood, aku udah letih nih. Oke, Bang. Oke, Bang. Thank you, Oke, Bang. Begitu aja ya. Ya, terima kasih, Bang. Kawan-kawan yang ada di TikTok, karena aku sudah letih, saya cukupkan dulu sampai sekian ya. Kita jumpa esok hari dengan Ustadz Wafi tadi ya. Semoga dia bisa hadir ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, Pak Robin Hood juga begitu ya, mohon maaf ya. Dan yang lagi antri juga mohon maaf. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, salam, Bang. Selamat malam. Salam. Yo, terima kasih. Yang di YouTube masih bisa menyaksikan ya. Ya, kawan-kawan, selamat malam. Itulah tadi hasil diskusi saya dengan Ustadz Wafi. Belum ada. Oh, sorry. Dulu. Audionya masuk. Kamera, nemesis, audio, udah. Malam, itulah tadi diskusi saya dengan Ustadz Wafi ya. Dan ya, malam ini kubal-bali mereka ya. Sama dengan yang tadi datang itu. Aku tahu arah pembicaranya kemana. Si Baluhab itu pasti mau mengenai kelamin lagi ya. Makanya tadi aku bilang sama dia, ya menurutmu bagaimana? Saya bilang ya, apakah Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Bingung juga dia kawannya. Aduh. Ya, itulah dulu pertemuan kita malam ini ya. Aku udah agak letih. Kita jumpa esok hari ya. Semoga aku bisa jumpa kalian pagi atau siang ya. Karena besok kami mau bergerak, yayasannya sudah mulai berjalan. Besok aku buat video biar kalian saksikan. Dan pembangunan gereja besok berhenti dulu
karena memang kami tidak ada dana. Di Facebook sudah saya buat itu ya videonya, tapi belum sempat saya laporkan ke sini karena saya tadi live mencari keledai. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Shalom semuanya.